Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Puji dan syukur sudah sepantasnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat dan ridhonya maka kita bisa berkumpul dengan sehat, dengan penuh iman Islam pada pagi hari ini untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan semua pengikut beliau yang istiqomah, dan insya Allah kita akan termasuk pengikut beliau yang akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Baiklah Bapak Ibu rekan filah yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian juz 30 dari kajian kita. Kemarin kita sudah membahas surah ke-114, surat An-Nas, dan kita akan berlanjut ke surah 113, surat Al-Falaq pada pagi hari ini. Baiklah, sekarang sudah 06.34, untuk itu waktu dan taklim sepenuhnya saya serahkan kepada Ustadz Wahid Rahman. Tafadhol Ustadz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih menganugerahkan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ikhwani wa ikhwati fillah, sahabat-sahabat agatis yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita akan bahas Quran surat 113, yaitu surah Al-Falaq. Kita bagi 4 sesi ya. Kita baca dulu tentang kemudian asbabun nuzul, ya, kemudian kegunaan surat ini, dan kemudian tafsirnya satu persatu. Baik, yang pertama surat ini bernama surah Al-Falaq, ya, surah Al-Falaq. Nah, ini diturunkan sesudah hijrah. Sesudah hijrah. Ada yang mengatakan bagian surat Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Wallahu a'lam. Surat ini, tapi jumhur adalah Madaniyah. Surat ini ada 5 ayat. Ya, ayatnya hanya 5. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, jadi 5 ayat. Ada 25 kata. Surat ini terdiri dari 25 kata, dan surat ini terdiri dari 74 huruf. Ya, ulangi. Surat ini bernama Al-Falaq, turunnya di Madinah setelah hijrah.
Kemudian surat ini ada 5 ayat, kemudian ada 25 kata, ada 74 huruf. Dan surat ini turun ya bersamaan dengan surah An-Nas. Surat ini turun bersamaan dengan surah An-Nas. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Baihaqi ya. Dan surat ini An-Nas maupun Al-Falaq disebut surat Al-Mu'awwidatain. Ya, Al-Mu'awwidatain. Al-Mu'awwidatain itu adalah surat untuk memohon perlindungan. Itu sekelumit tentang surat ini. Kemudian mari kita baca asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu apa? Sebab turun ayat ini, kronologis ya. Nanti banyak sekali saya ingin bacakan kronologis yang paling masyhur ya dalam berbagai macam kitab tentang turunnya ayat tersebut. Begini, dulu Nabi Muhammad SAW itu ada seorang Yahudi dari yang bekerja kepada Nabi, artinya melayani Nabi. Ya. Jadi ada anak muda Yahudi yang melayani Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian diperintahkan oleh Yahudi Bani Zarid ya, untuk apa? Untuk mengambil rambut Nabi dan potongan sisir ya, untuk diteluh. Nabi itu untuk diteluh oleh orang Yahudi yang bernama Labid bin A'sam. Ya. Labid bin A'sam. Ini adalah orang Yahudi dari suku Bani Zuraik. Saya ulangi ya. Jadi ada anak muda Yahudi yang biasa melayani Nabi, lalu dipesan agar mengambil sisa rambut dari sisiran Nabi dan potongan sisir Nabi. Ya, untuk diteluh. Ya, yang meneluh itu jumhur ini namanya Labid bin A'sam. Dia adalah dari suku Bani Zuraik ya, di Madinah. Maka kemudian Nabi diteluh olehnya ya. Dan itu diletakkan di sumur ya. Yang ada di tengah kebun ya. Sumur itu bernama Zarman. Ya, bernama Zarman. Itu adanya di tengah kebun begitu. Lalu kemudian dan itu berhasil membuat Nabi sakit. Membuat Nabi sakit dan sakit Nabi cukup luar biasa. Ya. Sehingga kemudian didatangi oleh malaikat dan diruqyah oleh malaikat. Nah, malaikat meruqyahnya dengan surat ini, ya. Dengan bacaan yang lain. Ya. Jadi ketika dibacakan ini, maka buhul-buhulnya itu lepas ikatan-ikatannya. Tapi ada riwayat yang lain. Nah, ketika ini dituturkan oleh Aisyah, Nabi mengatakan sakit Nabi yang sangat luar biasa itu, lalu Nabi mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, Allah telah memberitahu tentang penyakitku. Lalu maksudnya malaikat datang kepada Nabi memberitahu tentang apa yang terjadi kepada Nabi, bahwa Nabi adalah diteluh oleh seorang Labid bin A'sam dari suku Bani Zuraik. Ya. Yang medianya itu menggunakan rambut Nabi dan potongan sisir Nabi yang dibungkus dengan kain putih lalu diikat dengan 7 ikatan. Ya, diikat dengan 7 ikatan. Dan itu diletakkan di dasar sumur dengan tindihan batu yang nama sumur itu bernama sumur Zarman. Ya. Lalu kemudian
Karena sudah beritahu, maka Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib, ya, dan Az-Zubair bin Awam, ya. Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam, dan juga Ammar bin Yasir. Untuk apa? Untuk menguras sumur itu, ya. Dan airnya itu seperti perasan daun pacar, sangat keruh sekali, ya. Kemudian di dalam sumur itu mereka mengangkat batu yang di dalamnya, ya, ada kulit yang ditemukan, apa namanya, kayak ya ikatan yang di dalam itu ada potongan rambut, potongan sisir dan rambut Nabi, ya. Tahu apa gigi sisir yang diikat dengan tali, ya, dan di dalamnya penuh jarum-jarum. Nah, itu media itu sudah terjadi, media teluh itu dari zaman Nabi. Jadi apa, ada kain gitu, lalu potongan sisir dan rambut Nabi, dan banyak jarum-jarum yang ditusukkan ke kain itu, ya. Maka kemudian Allah menurunkan surat ini, ya, surat Al-Falaq dan An-Nas. Maka ketika dibacakan surat Al-Falaq dan An-Nas, maka kemudian tali-tali itu lepas, ya. Dan ada juga dalil yang shareh, malaikat Jibril datang kepada Nabi, lalu Nabi diruqyah oleh malaikat Jibril dengan bacaan seperti ini nih. Boleh dicatat nih. Bismillahi arkikah min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidillahu yashfika bismillahi arkikah. Ini hadis riwayat Imam Muslim, ya. Jadi malaikat Jibril meruqyah Nabi. Malaikat Jibril meruqyah Nabi dengan bacaan Bismillahi arkikah min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidillahu yashfika bismillahi arkikah. Artinya apa? Artinya, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu, dari kejelekan atau kejahatan setiap jiwa atau ain orang yang hasad atau dengki. Semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu. Nah, itu. Jadi boleh dibaca nih sambil dipegang gitu, ya. Ini bagian daripada asbabun nuzul dari turunnya surat Al-Falaq dan An-Nas, ya. Asbabun nuzul turunnya surat Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian tentu kemanfaatan setiap Quran itu dibacanya saja satu huruf adalah 10 kebaikan. Dan ada kemanfaatan khusus pada surat ini. Yang pertama, dikatakan oleh ini sahabat Nabi yang sangat dekat, namanya Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Jadi kata beliau ini jalan bersama dengan Nabi. Satu ketika beliau menuntun kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi naik kendaraannya, dituntun oleh Uqbah bin Amir. Ya. Tadi malam ketidur. Aduh. Baik, saya ulangi, ya. Uqbah bin Amr radhiyallahu an menuturkan, kata beliau, satu waktu saya menuntun kendaraan Nabi di salah satu jalanan. Tiba-tiba Nabi SAW bersabda, "Hai Uqbah, apakah engkau tidak mau mengendarai?" Jadi maksudnya gantian gitu. Uqbah tidak mau karena merasa itu dosa, ya. Tapi Nabi SAW malah turun sendiri. Ya, Nabi SAW turun, lalu kemudian Uqbah terpaksa naik. Lalu kata beliau, terpaksa saya mengendarainya. Lalu kemudian setelah sudah jarak begitu jauh, bergantian, Nabi naik lagi. Nah, ketika Nabi naik itu, Nabi mengatakan kepada Uqbah,
Hai Uqbah, kata Nabi, maukah aku ajarkan kepadamu 2 surat, sebaik-baik surat yang dibaca oleh manusia? Maukah engkau kutunjukkan 2 surat, sebaik-baik surat yang dibaca oleh manusia? Kata Uqbah, jawabku, baiklah ya Rasulullah. Lalu Nabi mengajarkan kepadaku, kata Uqbah, yaitu Kul a'udhu birabbil falak dan Kul a'udhu birabbin nas. Ini Nabi mengatakan sebaik-baik surat yang dibaca. Ya, sebaik-baik surat. Ini lalu kemudian datang waktu sholat dan Nabi mengimami Uqbah. Lalu lain waktu kata Uqbah, Nabi bertemu lagi denganku dan bertanya kepadaku. Kata Uqbah, bagaimana pendapatmu hai Uqbah? Lalu Nabi mengatakan, bacalah 2 surat itu tiap akan tidur dan bangun tidur. Nah, ini kegunaannya. Surat ini adalah sebaik-baik bacaan manusia dan kegunaannya dibaca ketika mau tidur dan bangun tidur. Hadisnya dari Uqbah bin Amr, perawinya Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, juga Imam Nasa'i. Ini hikmah, manfaat. Kemudian manfaat ketiga, kalau tadi adalah bacaan itu 1 huruf 10 kebaikan, kemudian Nabi menyuruhnya khusus surat Al-Falaq dan An-Nas dibaca ketika ketika hendak tidur dan bangun tidur, berjalur hadis dari Uqbah bin Amr diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam Nasa'i. Kemarin juga sudah saya menyampaikan hadis yang berjalur dari Aisyah. Ya. Jadi kata Aisyah, Rasulullah SAW biasa, kata beliau, jika merasa sakit apapun, beliau membaca surat Al-Mu'awwidzat. Ya, Al-Mu'awwidzat itu maksudnya Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahadu rabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu namanya Al-Mu'awwidzat. Kalau Al-Mu'awwidzatain itu Al-Falaq dan An-Nas saja. Ya, jadi ayat-ayat perlindungan, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Lalu beliau meniupkan di atas telapak tangannya, ya, dan mengusapkan ke seluruh badan dari atas kepala, muka hingga semua badan. Ya. Jadi biasa tuh kata Aisyah, jika merasa ada sakit, beliau membaca Al-Mu'awwidzat, yaitu Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Lalu ditiupkan ke tangannya, diusapkan ke seluruh badannya. Jadi tidak hanya ketika mau tidur, kalau ada sakit pegang aja dengan tangannya, baca Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu pegang. Ya. Dan usapkan ke seluruh badan. Jadi kalau kita sakit tuh jangan buru-buru minum obat begitu ya. Makanya saya suka bercerita di Saudi itu rumah sakit tuh banyak. Rumah sakit tuh banyak sekali. Ya. Tapi sepi. Nggak kayak di kita. Rumah sakit di sana itu sepi. Kenapa? Karena mereka tuh kalau sakit, yang pertama mereka lakukan ya ini. Ya. Pertama yang mereka lakukan tuh baca ini. Lalu kalau enggak, mereka baca Quran. Lalu kalau belum juga mereka bersedekah. Baru kemudian kalau tidak ke rumah sakit. Ya, kalau minum obat baru ke rumah sakit. Kita kan enggak. Proses-proses ini kita enggak baca. Padahal Nabi ajarkan, pusing saja, baca aja. Ya, pegang gitu, baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kalau ditanya ini perkara bidah, tidak. Hadisnya dari Aisyah, ya, dan sahih, dan banyak dalam kitab-kitab dijelaskan. Salah satunya adalah kitab tafsir Ibnu Katsir, ya. Jadi begitu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga berjalur, ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Bukhari, juga berjalur dari Aisyah. Ya, kata Aisyah, biasa Rasulullah SAW jika merasa sakit lalu membaca ya Qul a'udzu birabbil falaq, ini tanpa al-ikhlas nih.
Qul a'udzu birabbin nas. Kalau yang pertama tadi qul huwallahu ahad, al-falaq dan an-nas. Kalau ini enggak, al-falaq dan an-nas. Lalu Nabi meniupkan kedua telapak tangannya dan mengusapkannya pada seluruh badannya. Dan ketika ia sakit keras, kata Aisyah, saya yang membacakan. Ya. Nah, ini qul huwallahu ahad dibaca, al-falaq dan an-nas. Ya. Saya usapkan tangan di atas semua anggota badannya. Karena mengharapkan apa? Berkahnya dari surat ini. Itu apa keutamaannya atau kegunaannya. Ya. Dan dulu sebelum turun surat Al-Falaq dan An-Nas, ya ini dituturkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi itu biasa berlindung kepada Allah dari bahaya pandangan mata jin dan manusia. Pandangan mata jin itu ya Nabi tahu lah ya. Dan pandangan mata manusia yang dimaksud dengan penyakit ain, karena orang melihat kita itu tidak semua dengan suka. Ada yang melihatnya dengan dengki gitu. Nah kemudian Nabi itu selalu minta perlindungan kepada Allah dengan berbagai macam perlindungan. Nah, ketika turun surat ini, maka Nabi hanya menggunakan surat ini, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Maka pergunakan kedua surat ini, ya. Dan Nabi kemudian meninggalkan dengan cara perlindungan yang lainnya setelah turun surat ini. Ya. Jadi jelas ya bahwa kegunaan surat ini sangat luar biasa. Ya, maka ada sahabat itu yang biasa sholat di mana namanya, di masjid yang pertama kali dibangun di Madinah, masjid apa Pak? Masjid Quba. Ya, Masjid Quba. Itu senang membaca surat Al-Ikhlas dan surat ini. Dan itu tidak ada apa-apa. Tidak ada masalah. Ya. Karena ini surat baik sekali. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi ada juga hikmah yang saya bacakan ketika mau tidur atau bangun tidur. Ya, biasakan. Baik. Mari kita lihat dalil-dalilnya. Isi suratnya. Yang pertama Allah Ta'ala berfirman gimana? Qul a'udhu. Qul a'udhu. Katakanlah. A'udhu, saya berlindung. Ya, berlindung itu namanya ta'ud ya. Namanya ta'ud, makanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, perlindungan itu hanya boleh minta kepada Allah Ta'ala agar terhindar dari mara bahaya. Ya. Jadi perlindungan itu hanya boleh minta kepada Allah ya, agar terhindar dari mara bahaya. Ya. Nah, karena perlindungan ini termasuk ibadah, maka kita tidak boleh minta perlindungan kepada selain Allah. Ya. Minta kepada selain Allah itu tidak boleh. Itu termasuk syirik. Kan banyak orang tuh ya, mohon maaf lahir batin ya, dengan jimat, ya, dengan ini, dengan itu nggak boleh. Ya itu termasuk syirik. Walaupun orang mengatakan, nah ini perantara. Nah perantara semacam itu yang tidak dibenarkan ya nggak boleh. Ya. Coba deh buka Quran surat Az-Zumar ayat 4. Surat 39. Surat Az-Zumar surat 39 ya. Ayat ketiganya coba, tiganya. Ayat 3. Ayat 3. Ala lillahi dinul khalis walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan.
Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Jadi begini, kita tidak boleh mengambil perantara atau media kecuali yang disyariatkan oleh Islam. Nah, kan banyak, mohon maaf ya, orang mengambil media jimat atau apa gitu ya. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, dia berkata, apa biasanya orang bilang, kami nggak nyembah ini, melainkan hanya berharap agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, itu tidak boleh kecuali yang disyariatkan. Ya, kecuali yang disyariatkan. Maka meminta perlindungan dengan cincin, jimat dan lain sebagainya itu tidak boleh. Ya, itu perkara syirik. Maka perlindungan itu kepada Allah. Makanya qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabb manusia. Qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Allah yang menciptakan pagi dan seterusnya gitu ya. Nanti tafsirnya belum. Ini baru ta'awud, qul a'udzu dulu ya. Perlindungan kepada Allah. Maka tidak boleh mengambil perlindungan kepada selain Allah ya. Tidak boleh ya. Makanya dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan pada surat Fusilat, kalau tidak salah, surat 41 ayat 36. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Jadi wa imma yanzaghannaka minasyaitan, jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, nazghun ya, fasta'id billah, maka minta perlindungan itu ya kepada Allah. Ya, ihdinas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi minta pertolongan, perlindungan itu hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada yang lain. Ya. Fasta'id billah. Mintalah perlindungan kepada Allah. Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya dia Allah Maha apa? As-Sami'i. Ya, Maha mendengar. Al-Alim, Maha mengetahui. Tidak ada yang Maha mendengar dan Maha mengetahui kecuali Allah. Maka perlindungan itu minta kepada Allah ya. Nah, juga surat ini makanya qul a'udzu birabbil falaq, Rabbnya penguasa al-falaq pagi ya. Yang satu qul a'udzu birabbin nas, minta perlindungan juga kepada Allah, Rabbnya manusia. Maka nggak boleh minta perlindungan kepada selain Allah ya. Meminta perlindunnan kepada selain Allah tadi Ana bilang syirik ya. Dalil-dalilnya sudah saya sampaikan. Ada lagi dalam Quran itu surat Al-Jin. Surat berapa ya? Surat 72 ya. Ayat 6. Wa innahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazadahum rahaqa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka, jin, menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Nah, ada kata rohaqo itu maknanya sesat, ada yang mengartikan rasa takut. Jadi sesungguhnya ada seorang laki-laki dari manusia, innahu kana rijalun minan nas, dan bahwasanya ada beberapa laki-laki dari manusia ya'uduna, meminta perlindungan birijalin, dengan laki-laki minal jinni, dari bangsa jin. Fazadahum rahaqa, maka jin itu menambahkan sesat, menambahkan rasa takut ya. Makanya lihat orang-orang yang bekerja sama dengan jin ya, jadi makin sesat, minta perlindungannya kepada selain Allah, kepada jin, makin sesat. Apa orang kalau ke dukun makin aneh, makin sesat. Dan hebatnya orang datang ke dukun itu tidak bisa sekali, bisa berulang-ulang, dan memang dibuat demikian ya. Dan bekerja sama dengan jin, akhirnya tambah sesat, tambah takut. Nah, kalau kita minta perlindungannya kepada Allah, ya tenang.
Karena Allah yang maha menguasai. Gitu. Nah, Allah sudah kasih media, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kenapa kita mesti datang ke dukun, minta syarat ini, agar itu? Allah sudah kasih amalan. Mau tidur baca al-falaq. Mau tidur baca an-nas. Bangun tidur baca al-falaq, baca an-nas. Ada doa pagi petang, zikir pagi petang, yang di dalamnya juga ada surat ini sebagai sebagai perlindungan ya kepada Allah. Maka kita jangan minta perlindungan kepada selain Allah. Nah, artinya apa? Kalau minta selain Allah itu kan isti'adzah, maka berdosa. Ya, maka berdosa, dan itu termasuk syirik. Jadi kalau minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipahami, Pak? Ini a'udhu ya, kul a'udhu. Katakanlah aku berlindung. Jadi perlindungan itu hanya kepada Allah, tidak boleh kepada benda, tidak boleh kepada jin, ya, tidak boleh kepada selain Allah. Karena ini persoalan ibadah. Ya, jangan minta kepada selain Allah, jangan minta kepada benda. Orang kita nih ajaib-ajaib. Contoh ya, ini contoh nih. Ada orang punya teman misalnya. Dia punya teman. Lalu dia main ke rumahnya, lihat anaknya kok kurus banget. Kurus banget. Itu orang lucu kadang-kadang bilang, oh anakmu ini malah keberatan nama. Anaknya keberatan nama. Bukan soal gizi. Ya mestinya kan gizi gitu. Ini enggak, anakmu ini keberatan nama. Kalau gitu ganti namanya. Diganti, terus dibikinin lah apa dalil macam-macam gitu. Lalu kemudian dibungkus dengan kain, dan itu ya, terus dikalungin. Saya suka bercanda itu. Ya tambah berat, orang tadinya nggak ada kalung jadi ada kalung. Ya, ini kadang-kadang kita suka mengada-ngada. Ya. Itu dengan benda yang benda itu nggak diajarkan oleh Islam. Malah jadi kayak apa akhirnya? Malah jadi kayak labid tadi yang apa namanya meneluh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jangan gunakan itu. Ya. Cincin, macam-macam. Ya, perlindungan itu kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, qul a'udzu birabbin nas. Perlindungan hanya kepada Allah. Bukankah Allah yang menguasai segalanya? Baik, yuk masuk setelah a'udzu birabbil falaq. Ini ayat 1 dulu ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Kul katakanlah, a'udhu, aku berlindung, birabbih kepada Rabb, al-falak yang menguasai falak subuh, pagi, yang menguasai pagi. Makanya ada Rabbil falak, Rabbnya yang menguasai pagi. Sebenarnya kata falaqah artinya itu membelah. Ya, membelah. Jadi membelah malam dan siang. Nah, itu pagi, namanya falak. Ya, ada film Falak ya Pak ya, ya Bu ya. Ya saya pernah dengar tuh film Falak. Falak itu artinya secara bahasa membelah. Ya, atau maknanya adalah yang menguasai. Falak itu maknanya bisa subuh, ya artinya waktu subuh gitu ya. Apa namanya? Tadi saya sampaikan falak itu maknanya adalah sebenarnya segala sesuatu yang keluar dari yang lainnya. Atau falak itu membelah, falak itu subuh, atau makna secara bahasa betul, falak itu segala sesuatu yang keluar dari yang lainnya. Ya. Makanya subuh itu keluar dari malam, kan gitu kan? Ya, seperti mata air keluar dari gunung. Apalagi misalnya tumbuhan tumbuh dari tanah, keluar dari tanah, anak keluar dari rahim ibu, hujan keluar dari awan, itu maknanya falak. Falak itu adalah apa namanya keluar atau muncul. Gitu. Makanya subuh itu kan keluarnya dari malam atau artinya membelah. Itu kata falak. Maka ada ayat dalam Quran itu innallaha faliku. Nah, ya. Faliku habba ya wan nawa. Misalnya Quran surat ke-6 ayat 95.
Ini saya menjelaskan bahasanya dulu. Innallaha falikul habba wan nawa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji atau kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Nah, ini saya hanya menjelaskan kata falak ya. Makanya tidak ada kata innallah faliku habbi wan nawa. Nah, apa artinya falak di situ? Sesungguhnya Allah menumbuhkan ya, menumbuhkan butir ya. Falak itu tumbuh keluar. Nah, makanya subuh itu kan keluar dari malam. Air keluar dari awan. Anak keluar dari rahim ibu. Nah, biji-bijian keluar. Itu kata falak. Ada lagi dalam Quran surat yang lain kata falak itu pada apa namanya? Al-An'am ya, falikul isbah ya. Apa namanya? Falikul isbah. Dia menyingkirkan pagi, mengeluarkan dari malam. Nah, itu artinya qul a'udzu birabbil falak. Aku berlindung kepada Allah yang apa? Robnya yang membelah waktu dari malam ke pagi dan ke siang. Ya, itu namanya falak. Jadi aku berlindung kepada Allah Rob ya yang menguasai pagi. Ya, yang menguasai pagi. Kemudian tafsir kedua yaitu min syarri ma khalaq. Min syarri dari syarri kejahatan khalaq makhluk ya. Jadi aku berlindung kepada Allah kalau tadi dari yang menguasai pagi subuh ini dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Ya kan semua ini kan makhluk. Makhluk itu semua ciptaan Allah. Allah disebut Khalik. Ya. Jadi kita berlindung kepada Allah, ya, berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Ya, dari semua kejahatan makhluk yang diciptakan. Nah, ini artinya kan secara umum nih, ya. Baik itu makhluk berupa jin, baik makhluk itu berupa manusia, baik makhluk itu berupa hewan, atau bahkan benda mati yang menimbulkan apa namanya bahaya dan kejelekan buat kita. Nah, jadi ini secara umum berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Ya bisa bangsa jin, ya karena jin itu kan selalu menyuruh kita untuk tidak baik kan. Setan juga gitu kan. Nggak ada setan nyuruh kita baik gitu kan. Ada nggak setan menyuruh kita baik? Kan enggak. Makanya salah tuh kalau ada orang mengatakan, ya sholat nggak apa-apa, longgar-longgar sedikit. Setan masuk kan ikut sholat sama kita. Nggak gitu. Sholat longgar itu setan masuk bukan ikut sholat, tapi goda kita. Jadi jangan dimain-mainkan agama ini. Ya hanya untuk lucu-lucu gitu. Lalu bilang nggak apa-apa sholat longgar-longgar. Kan setan ikut, nanti jadi ikut sholat kan baik. Itu ngarang namanya. Ya nggak ada setan itu kemudian menjadi berbuat baik kepada manusia, nggak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan itu ar-rajim, laknat. Ya, nggak ada setan nyuruh baik. Mana ada setan nyuruh baik? Innama ya'muru bil fahsya. Coba buka Quran surat 24 ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha' wallahu wasi'un 'alim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan,
maka sesungguhnya dia, setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar. Mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Allah bilang, hai orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah setan. Siapa mengikuti langkah setan? Setan itu hanya nyuruh berbuat keji dan mungkar. Jadi jangan dibuat candaan ya. Kadang-kadang ada ilmuwan bahkan mengatakan itu ya. Seorang ahli lagi agama. Jadi nggak apa-apa sholat itu longgar-longgar. Nanti kan setan masuk jadi ikut sholat. Dia masuk bukan mau sholat. Dia masuk untuk menggoda manusia. Nah, jadi kembali ya, min syarri ma khalaq, berlindung kepada Allah dari kejahatan seluruh makhluk yang diciptakan. Ya bangsa jin yang tadi, atau bangsa jin itu meliputi syaitan atau juga manusia. Karena manusia itu kan juga banyak yang jahat ya. Artinya jahat itu tidak selalu yang sifatnya gaib ya. Misalnya meneluh atau dengan penyakit ain, bukan. Jahat dia mau menipu kita. Jahat dia mau mencelakai kita dan seterusnya. Atau apa tuh yang kalau sering orang ditepok terus kemudian semua hartanya dikasih apa jenenge gitu, Pak? Notis. Apa, Bun? Hipnotis. Hipnotis kayak gitu. Makanya kalau mau keluar rumah baca itu ya. Baca apa? Tawakkaltu 'alallah bismillahirrahmanirrahim. Perlindungan kepada Allah. An-Nas, Al-Falaq. Setiap pagi bangun tidur, pagi petang, maka kita insya Allah aman. Ya. Karena manusia itu banyak berkeliaran yang jahat-jahat itu ya. Agar tidak ditipu gitu ya. Maka biasakan dibaca doa pagi petang itu. Ya. Ya, bahkan dari hewan, tadi dari benda-benda mati yang ya macam-macam. Nah ini juga nih saya mau sampaikan ya. Mohon perlindungan kepada Allah dari ciptaan makhluknya terhadap diri sendiri. Ya, apa? Mohon perlindungan kepada Allah pada diri sendiri. Apa maksudnya? Dari nafsu. Karena dia selalu nyuruh untuk jelek gitu. Nah, semoga dengan membaca surat-surat ini kita bisa mengalahkan nafsu kita. Bisa berlindung kepada Allah ya agar kita tidak larut dengan nafsu gitu. Jadi mohon perlindungan itu bukan hanya kepada jin, kepada manusia dan makhluk yang lain, binatang dan seterusnya, juga kepada diri sendiri. Ya, yaitu nafsu. Karena dia selalu ngajak jelek. Ya, seperti misalnya digambarkan dalam Quran surat 12 ayat 53. Innan nafsa la'ammaratum bis-su'i illa ma rahima rabbi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang diberi rahmat maksudnya adalah nafsu mutmainnah ya. Nah, tapi saya ingin mengatakan secara umum bahwa kita juga berlindung kepada diri kita sendiri. Dari apa? Dari nafsu. Dan ini kan juga ciptaan Allah. Jadi berlindung dari jin, berlindung dari manusia, dari hewan, ya, dan juga dari diri sendiri. Ya. Yang paling berat itu kan dari diri sendiri. Makanya kita minta kepada Allah min syarri ma khalaq, dari semua kejelekan yang diciptakan oleh Allah. Ya, makhluk ya yang diciptakan. Nah, termasuk pada diri sendiri. Maka ada satu hadis, walaupun hadis ini dhaif, na'udzu billahi min sururi anfusina. Aku berlindung kepada Allah dari kejelekan diriku sendiri. Ya. Makanya ada ustadz-ustadz tuh kalau apapun membuka gimana? Min sururi anfusina wa sayyiati a'malina, dan segala kejelekan amal-amalku. Nah, kita mohon perlindungan. Allahumma na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Aku berlindung min sururi anfusina,
dari kejelekan diriku sendiri. Ya, wa syarri a'malina, dan kejelekan amal-amalku. Minta perlindungan kepada Allah, ya, agar kita tidak dikuasai oleh nafsu. Nah, itu makna. Jadi ayat kedua apa? Min syarri ma khalaq, ya, dari kejahatan makhluknya. Ya, makhluknya itu tadi saya bilang ada binatang, ada manusia, ada jin, bahkan diri sendiri. Ya. Yang ketiga, wa min syarri ghasikin idza waqab. Sudah? Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa, dan min, dari syarri, kejahatan, ghasikin, ghasik itu malam, idza waqab, apabila telah gelap gulita. Nah, pada malam itu banyaknya setan. Makanya kalau kita sudah masuk maghrib, gimana Bun? Orang-orang dulu bilang apa? Tutup pintu, anak-anak suruh pada masuk. Nah, tutup pintu, tutup jendela itu sebenarnya hadis loh itu. Jadi kalau udah maghrib, tutup tuh semua jendela, tutup semua pintu. Gitu. Karena setan tuh masuk. Anak-anak kemudian jangan di luar, maksudnya ke masjid gitu kayak yang laki-laki. Kalau orang dulu kan bilangnya gitu ya Bun ya. Maghrib kok di luar, maksudnya ke masjid. Ibu-ibu ya di rumah sholat gitu. Itu kata-kata orang-orang dulu itu keren sebenarnya. Menggunakan bahasa yang sangat sederhana, tapi nilainya sangat luar biasa. Ya, nilainya sangat luar biasa. Jadi kembali, wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam, ghasik al-lail idza waqab, apabila telah gelap gulita, ya. Jadi yang disebut ghasik ayat ini adalah al-lail, malam, ya. Atau ada juga yang mengatakan ulama, kata ghasik itu maknanya bukan lail, ya, bukan hanya malam, tapi maknanya qamar. Qamar itu apa? Bulan, ya. Bulan. Ya. Kata ghasik itu dimaknai juga qamar. Nah, qamar itu bulan. Atau bulan itu bisa bermakna badar. Bisa bermakna juga hilal. Ya, bisa bermakna hilal. Jadi ada badar. Badar itu bulan yang keluarnya di tanggal 15. Purnama namanya. Ada yang disebut qamar, itu bulan bulat tapi tidak terlalu bercahaya. Ada hilal. Hilal itu bulan yang sepotong yang keluar di awal bulan. Nah, kata ghasik itu maknanya adalah malam, bisa juga bulan. Karena ada satu ketika begini. Kata Aisyah, satu malam aku dituntun oleh Nabi, tanganku dipegang, lalu aku dibawa keluar. Lalu Rasulullah mengatakan, lihatlah itu, bulan. Nah, lalu Nabi mengatakan, mohonlah perlindungan kepada Allah. Ya, mohonlah perlindungan kepada Allah. Jadi kata ghasik itu bisa bermakna bulan. Ya. Mujahid mengatakan, ya, Mujahid ini ulama-ulama yang sangat ahli dalam tafsir, ya. Al-lail itu yang jumhur bahwa itu adalah malam. Ya. Karena ketika matahari tenggelam, ya, kemudian berganti dengan malam. Makanya malam dalam Islam itu, Bu, Pak, ya, malam dalam Islam itu adalah ketika maghrib. Ya. Kalau kita malam kapan, Bu? Kalau malam itu kita sampai dari waktu apa ya? Kalau orang Indonesia bilang selamat malam itu. Dari maghrib Dari maghrib sampai menjelang subuh. udah, Bu, sampai jam 12 malam kan? Kalau Ya, 12 malam ke bawah sudah selamat pagi kan? ya di TV juga gitu, Ustaz. Penyiarnya bilang selamat pagi kalau udah jam 1. Bisa gitu. Iya. Nah, kalau malam dalam Islam itu min ghurubis syamsi ila tulu'il fajri as-sidqi. Jadi yang namanya malam dalam Islam itu min ghurubis syams, dari tenggelam matahari, ila tulu'il fajri as-sidqi, sampai terbitnya fajar siddiq. Fajar siddiq itu kapan? Ya subuh. Nah, makanya bergantinya itu adalah subuh. Berganti awalnya adalah maghrib. Gitu ya. Itu kata makna ghasiknya.
Mana ghasikin. Jadi makna yang paling jumhur adalah malam. Walaupun ada yang memaknai bulan. Ya. Syekh Asy-Syinkiti ya, mengatakan bahwa pendapat yang kuat kata tafsir itu adalah malam. Menurut Asy-Syinkiti. Jadi yang paling jumhur memang kata ghasik itu adalah malam. Ya. Sebagaimana misalnya ada ayat yang mengatakan ghasik itu artinya malam pada surat 17 ayat 78. Aqimis shalah lidzuluki syamsi ila ghasikil laili min syarri ghasikin ya ila ghasikil laili. Ayat surat 17 ayat 78. Baca dulu Ustaz. Aqimis shalah lidzuluki syamsi ila ghasikil laili min syarri ghasikin. Ya wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Aqimis shalah, dirikan salat. Lidzuluki syamsi, sejak matahari tergelincir, maghrib. Ila ghasik, ghasaka, ila ghasakil laili, ya, min syarri ghasikin, sampai gelapnya malam. Maka makna yang paling jumhur, wa min syarri ghasikin, saya berlindung kepada Allah dari syarri kejahatan ghasik, malam. Jadi yang paling jumhur kata ghasikin itu adalah malam. Kenapa minta perlindungan kepada Allah dari datangnya malam, dari gelapnya malam? Nah, dikatakan begini, bahwa apa namanya, pada malam itu setan-setan itu banyak bekerja, ya. Jadi banyak bekerja, ya. Di malam hari itu setan, bahkan manusia yang mengeluh dan hewan yang suka berbuat kerusakan itu bergentayangan kemana-mana, ya. Itu ada di malam hari, ya. Makanya kenapa kita minta perlindungan kepada Allah dari apa? Malam. Karena pada malam itu setan itu bekerja, dan teluh-teluh itu digunakannya malam. Santet, apalagi, dan teman-temannya itu. Termasuk apa namanya, kalau orang senang sama orang, apa namanya, pelet. Nah, Kasihan. bukan buat yang buat ikan, Pak. Ada pelet ikan ya, Pak ya, pengasihan ya. Nah, itu mereka melakukan itu rata-rata di malam hari. Ya. Rata-rata di malam hari. Dan setan-setan itu juga begitu. Ya, teluh, setan, dan manusia yang menggunakan jin, berkolaborasi dengan jin, kemudian binatang-binatang yang jahat-jahat, itu banyak beroperasionalnya di malam hari. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah min syarri ghasikin, dari kejahatan malam. Ya. Baik, sudah dipahami ya? Sekarang ayat yang keempat. Wa min syarrin naffatsati fil uqadi. Wa min, dan dari, syarri kejahatan, an-naffatsati. Nafasat itu sebenarnya tukang-tukang sihir. Ya. Perempuan-perempuan tukang sihir. Fil uqad, yang menghembuskan pada buhul-buhul.
Karena kebanyakan penyihir itu adalah perempuan. Ada juga laki, tapi yang paling banyak penyihir itu adalah perempuan. Ya. Para penyihir itu adalah perempuan. Jadi ditiupkan tuh biasanya, begitu ya. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari para penyihir. Ya. Penyihir-penyihir perempuan. Nah, Al-Qatadah dan Al-Hasan mengatakan bahwa yang dimaksud an-naffatsat itu adalah sihir. Ya. Kalau sudah baca mantra-mantra, penyihir itu biasanya meniupkan pada ikatan tali. Nah, ketika dibacakan ini, maka ikatan-ikatan itu hilang. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan sihir si penyihir-penyihir wanita yang telah meniupkan pada buhul-buhul. Ya. Jadi begitu. Kita juga harus ingat terdapat pula penyembuhan penyakit dengan doa-doa yang disyariatkan, yang dikenal dengan apa? Ruqyah. Nah, atau membaca ayat-ayat ini. Ya. Jadi apa namanya yang tadi saya bacakan, bagaimana malaikat Jibril meruqyah Nabi. Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidillah yashfika. Bismillahi arkika. Nah, itu kalau bisa dihafal itu. Hafal enggak, Pak? Bu? Belum. Mau dihafal. Belum. Ya hafalin insya Allah. Nanti kalau ibu ada orang di ruqyah terus sembuh, waduh, ibu didatengin banyak orang tuh ntar. Terus lama-lama di depan rumah ada pelangnya tuh, ibu. Terima ruqyah. Jangan, nggak boleh, ya, nggak boleh. Baik ya. Jadi ini Ini adalah untuk meruqyah diri sendiri kan, Ustaz? yang paling keren, Bun. Meruqyah diri sendiri atau keluarga ya. Baik, ya. Jadi sudah dipahami tentang naffatsati fil 'uqad. Naffatsati fil 'uqad. An-naffatsat itu adalah perempuan-perempuan penyihir. Ya, fil 'uqad, al-'uqad ya. Fil 'uqad itu yang meniupkan pada buhul-buhul. Kemudian ayat terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan pendengki apabila dia dengki. Nah, makanya ini hati-hati ya, Bu ya. Ya, jadi hasad itu maknanya beginilah. Berangan-angan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Baik itu hilang dari dirinya atau hilangnya berpindah kepada dirinya yang hasad. Ya. Jadi kata hasad itu maknanya adalah angan-angan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Baik itu hilang karena hilang atau pindah kepada dirinya. Makanya nih hati-hati bunda-bunda ya. Saya sering kali mengingatkan. Jangan suka foto ditampilin di media sosial. Karena tidak semua orang lihatnya dengan senang. Ada yang melihat dengan hasad. Ya, kita makan di mana-mana. Kita foto dengan diri kita dan makanan. Kita ingin beritahu. Tidak semua orang itu melihatnya dengan bahagia. Ya, kalau ada yang hasad, iri, kita terkena penyakit ain. Ya, makanya hati-hati. Ya, terutama saya nggak tahu di zaman modern masih ada nggak orang-orang yang misalnya berebut jabatan saling hasad. Ya, saya nggak tahu ya, ada nggak di zaman modern. Maka ayat-ayat ini jangan lupa dibaca. Ya, jadi Allah menutup surat ini dengan kata hasad. Ya, sebagai apa? Peringatan bahayanya perkara hasad, ya. Hasad itu memusuhi nikmat Allah gitu ya. Ada yang mengatakan hasad itu membenci suatu nikmat yang nampak pada orang lain. Ya, hasad itu membenci satu nikmat yang nampak pada orang lain. Dan ini menjadi penyakit ya buat yang hasad yang juga dihasati. Kalau dia sengaja menampilkan agar orang menjadi hasad karenanya. Misalnya tampil foto, ya kemudian segala ya keluarganya bahagia ditampilkan di media dengan foto-fotonya. Sebisa mungkin itu jangan. Sebisa mungkin jangan. Karena itu termasuk orang yang melihatnya itu tidak semuanya melihat dengan senang. Ya. Nah, dan orang membenci suatu nikmat yang nampak pada orang lain itu hasad.
Makanya sudah, jangan tampakkan. Makanya di dalam Islam itu ya, orang akan selamat itu adalah orang yang tetap sederhana padahal dia memiliki segalanya. Tetap hidup sederhana padahal dia memiliki segalanya. Ya, itu adalah orang yang paling aman dalam hidupnya. Nah, baik ya. Nah, salah satu bentuk hasad adalah ain. Apa itu? Pandangan mata yang penuh dengan iri. Apabila seorang melihat pada orang lain kenikmatan, kemudian hatinya merasa tidak suka, dia menimpakan ain. Apa itu? Pandangan mata dengan penuh rasa dengki pada orang lain. Nah, ain ini tahu enggak kita? Menyebabkan seorang sakit, bahkan gila. Ya, makanya jangan suka menampakkan kenikmatan di hadapan orang lain. Ya. Jangan sampai sama sekali. Ya. Baik, ikhwani wa ikhwati fillah, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu berlindung ya kepada Allah dengan apa? Dengan zikir. Jadi yang pertama begini, agar kita terlindung maka yang pertama bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Yang kedua yaitu membaca wirid-wirid atau zikir-zikir yang dapat membentengi dan menjaga kita dari segala macam kejelekan. Ya. Kita harus tahu kebanyakan manusia itu dapat terkena sihir ain dan berbagai macam kejelekan lainnya dikarenakan lalai dari berzikir. Ya. Karena lalai dari berzikir, maka orang terkena penyakit ain dan berbagai macam kejelekan yang lain. Nah, zikir ini merupakan benteng yang paling kokoh dan lebih kuat dari bentengnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Maka ayo perbanyak zikir. Dan di antara orang-orang yang lalai dari zikir pagi dan petang itu yang mudah terkena ya penyakit, kemudian terkena apa lagi? Sihir, gendam, hipnotis dan seterusnya. Dan juga sebenarnya orang yang tidak mengamalkan doa pagi, zikir pagi petang itu akan mudah terkena penyakit. Ya. Maka hendaklah, ayo jangan abaikan zikir pagi petang dan juga zikir ketika hendak tidur, ya, ketika bangun tidur, ya, karena apa? Ini bisa membentengi diri kita. Zikir itu adalah benteng paling pokok. Yang pertama tadi saya bilang bertawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah segala urusan. Yang kedua bentengi dengan zikir. Wallahu a'lam. Selesailah tafsir surah Al-Falaq. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Pagi hari ini kita sudah membahas satu surat dari 3 kul Ustadz. Biasanya kita sebut yang gampang surat pendek-pendek untuk surat ya, 3 kul. Berikut. Baiklah, untuk memperjelas atau mungkin ada hal yang ingin ditanyakan kepada Ustadz, kami berikan waktu kepada teman-teman untuk berdiskusi atau bertanya. Silakan yang ingin bertanya segera dibuka saja mikrofonnya, langsung disampaikan. Terima kasih. Tanya Ustadz. Ya Bun. Yang pertama, maaf ya kalau saya mau nanya ini. Kan Nabi Muhammad pasti baca zikir pagi dan petang ya. Tapi kok Nabi Muhammad masih bisa kena teluh? Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih ciri-cirinya orang yang terkena penyakit ain? Artinya kalau seseorang ciri-cirinya seperti itu, oh berarti ini sakit ain. Jadi ngobatinya dengan cara diruqyah gitu. Tapi kalau bukan karena itu kan dengan berobat ke dokter misalkan. Gimana cara mengenalinya, Ustaz? Terima kasih. Yang pertama, pertanyaan tadi pertama. Semua yang terjadi kepada Nabi itu skenario Allah untuk menjadi contoh buat umatnya. Ya, untuk menjadi contoh buat umatnya. Andaikan tidak terjadi kepada Nabi, maka tidak ada contoh. Ya. Jadi ini semua skenario Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengutus Nabi itu adalah manusia
lalu kemudian diberikan kejadian-kejadian, dan ketika kejadian itu terjadi, maka contohlah oleh kalian. Ini loh yang dialami Nabi. Nabi itu manusia loh, Nabi itu bukan Tuhan loh, Nabi juga kena teluh loh, dan ini yang diajarkan oleh Allah, ini. Nah, itu sebagai anu aja Bun, ibrah dan qudwah, ya, pelajaran dan contoh kepada Nabi Muhammad SAW. Dipahami ya Bun? Yang kedua, ya, untuk melihat apakah kemudian penyakit itu sifatnya fisik atau sifatnya karena kejahatan, ya tentu itu bisa dirasakan oleh si penderitanya, Bu. Oleh si penderitanya. Biasanya kalau penyakit yang sifatnya tidak fisik tadi, ya, itu membuat orang seperti enggan beribadah, malas dan berat. Ya, ada orang kena penyakit fisik, tapi beribadah dia tidak berat. Dia nggak berat membaca Quran, nggak berat berzikir, nggak berat kemudian salat. Nah, kalau sudah mulai berat baca Quran, berat berzikir, berat melakukan kebaikan, nah itu sudah mulai yang disebut dengan harus diruqyah. Ya, begitu cara mendeteksi diri kita. Ya, bahkan ibu tidak sakit gitu ya, tidak merasa sakit, tapi kok berat banget ya saya baca Qurannya. Kok saya berat banget ya untuk berzikir. Kok saya berat banget. Itu sudah mulai tuh. Nah, bacalah ayat-ayat ruqyah. Ya. Maka kencengin lagi zikir pagi petangnya. Baca Al-Baqarah, baca surat Al-Jin. Ya. Nah, itu mengidentifikasi diri kita. Begitu ya Bun ya? Allahu a'lam. Ya Ustadz. Oh, satu lagi kalau boleh. Kalau misalkan sesuatu Bu yang Anita? sudah Oh dibuktikan ya, silakan. secara ilmiah, ada sesuatu yang dibuktikan secara ilmiah, misalkan, kan sekarang ini ada misalkan kalung atau gelang yang bisa mempunyai khasiat untuk mengobati penyakit tertentu, dan kita percaya itu, meskipun mungkin tetap merasa bahwa semua itu di atas izin Allah ya, tapi apakah orang yang menggunakan kalung atau gelang tersebut bisa dikatakan menjadi syirik gitu? Bun, kalau sudah dibuktikan secara ilmiah dalam penelitian, benar tapi ya, dibuktikan secara ilmiah, itu nggak ada masalah. Tapi dia tidak boleh bergantung kepada benda itu. Tetap bergantungnya kepada Allah. Tapi kalau itu dibuktikan secara ilmiah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi bergantungnya kepada Allah. Jangan sampai, oh kalau saya nggak pakai ini, saya jadi lemas. Nah, itu sudah bergantung kepada benda itu. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau dia mengatakan benda ini ada misalnya kekuatan magnetik gitu atau apalah saya nggak ngerti ya, dan karena itu maka aliran darah menjadi lancar, itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah wah gara-gara saya nggak pakai ini nih makanya saya jadi sakit, itu sudah tidak boleh. Nah gitu ya Bun ya. Ya gariskan ya Ustadz ya, bisa tergelincir ya. Sangat tipis. Makanya kalau dia kata oh ini anu loh apa namanya bisa melancarkan darah gitu atas izin Allah, itu nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah itu, aduh saya gara-gara nggak pakai nih jadi sakit nih. Nah itu yang sudah nggak boleh itu. Gitu ya. Ya Wallahu syukuran Ustadz. Oke, makasih Mbak Anita. Mungkin ada yang lain, silakan. Om Ariesta sudah raise hand, silakan Om Ariesta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, saya mau tanya, ruqyah yang meniupkan ke telapak tangan bisa nggak digantikan ke meniupkan ke air minum? Apakah ada dalilnya gitu ya? Terutama jadi kita mungkin kalau bantu orang nggak usah menyentuh gitu ya. Yang kedua, sepertinya mirip yang berlindung dari kejahatan makhluk itu dengan akhir sholat. Kalau kita doa sholat taubat ya, ya Allah aku berlindung dari kejahatan yang telah aku perbuat. Sepertinya mirip ya Ustadz ya. Ya, Cukup itu aja Ustadz. Terima kasih. baik. Yang terakhir Ana baca tadi, itu kan tadi Ana sampaikan ya, bahwa kita berlindung kepada Allah dari makhluk yang diciptakan oleh Allah, meliputi jin, meliputi manusia, meliputi binatang, meliputi benda, bahkan meliputi diri kita sendiri. Nah, diri kita sendiri adalah nafsu dan kejahatan yang pernah kita lakukan dan yang akan kita lakukan. Maka kita berlindung kepada Allah agar jangan sampai seperti itu. Itu benar. Kemudian yang kedua, apakah boleh? Itu ada hujahnya. Ya.
Bahkan Nabi pernah memberi sisa air minumnya itu yang diminta oleh Abdullah untuk ayahnya Abdullah bin Sabah yang munafik. Bisa dipindahkan kepada air, tetapi yang paling jumhur dengan tangan. Begitu Nabi juga ketika menengok keluarganya kan, karena ya'udu ahla, Nabi itu menengok saudaranya yang sakit, wa yamsahu biyadihil yumna, Rasulullah pegang dengan tangan kanannya yang sakit, lalu Rasulullah bacakan ayat-ayat tadi. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Cukup Umar Esta ya? Ya, sudah jam 6. Oke, Ustaz. Baiklah, karena waktu juga kita harus akhiri sesi pada pagi hari ini karena Ustadz ada kepentingan lain seperti biasanya. Baiklah, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini. Izinkan saya menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada Ustadz atas ilmu dan waktunya, juga kepada Mbak Nani yang terpaksa harus off, yang sudah sediakan fasilitas Zoom, kepada Umar Yesta, Mbak Anita, Mbak Dasa yang membantu kami untuk membacakan ayat Al-Quran, menayangkan dan akan memberikan catatan di akhir sesi nanti. Baiklah, mari kita tutup bersama-sama kajian pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.